Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini video ke-6 ya, di sholat asar yang saya buat hari ini. Saya akan bicara tentang pentingnya cermat berpikir ya, tentang Thomas More, Anies Baswedan, Gibran, siapa lagi, Prabowo dan Jokowi ya. Kita gabungkan itu, gimana caranya, kita lihat aja jadinya. Pada suatu hari saya diskusi ya di kelas ya, yang sekarang namanya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang tema makalah yang didiskusikan. Saya ada di depan kelas, ada empat atau tiga saya lupa, tentang filsafat barat ya, yang kita bahas. Makalah yang saya bikin itu tentang Thomas More kalau nggak salah ya, pemikir Inggris ya, tentang kontrak sosial. Dan di sebelah kanan saya di pojok itu dosen saya filsafat barat yang terbaik, yaitu Azumardi Azra, yang kemudian menjadi rektor UIN 2 periode, almarhum waktu meninggal di Malaysia kemarin itu ya, sebagai kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pers ya. Setelah mendiskusikan itu, selesai acara saya jelaskan tentang pikiran-pikiran dasar tentang Thomas More, tentang kontrak sosial. Terus dikomentari setelah acara diskusi tanya jawab itu selesai, dikomentari sama Kak Edi, yang saya nyebutnya Kak Edi ya kalau di luar kelas. Kalau di dalam kelas tentu lain ya, Azumardi Azra kan, Azumardi Azra. Dia bilang, tentu nasihat itu ke saya, karena dia bilang begini, dalam memahami, dia menjelaskan pikiran Thomas More yang aslinya, yang lebih lengkap. Dan dia bilang kita perlu di dalam memahami pemikir-pemikir orang lain itu, pemikir barat atau pemikir Islam, filsuf barat atau Islam, perlu memahami dengan cermat ya, perlu berpikir cermat. Nah, itu ungkapan Azumardi, pentingnya berpikir cermat itu melekat ya sampai bertahun-tahun kemudian nasihat itu. Jadi harus berusaha memahami apa maksud dari orang itu secara secermat mungkin yang bisa kita pahami. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pemikiran dia itu seperti yang kita bayangkan, belum tentu. Tapi kita harus coba melihat segi-segi yang lain yang betul-betul itulah kira-kira format pemikiran orang itu. Nah, kecermatan itu yang kemudian saya pakai untuk membuat video-video tentang politik ya. Contoh kemarin misalnya Anies Baswedan, dia bilang bahwa demokrasi itu definisinya ada 560. Saya nggak percaya sebenarnya. Tapi kemudian di video itu, di TikTok atau di itu, dia bilang komponen demokrasi itu 3. Dan di video lain dia bilang, ketika menjawab Luhut, dia tidak pakai komponen demokrasi, tapi prinsip demokrasi itu ada 3. Pertama adalah election, pemilihan yang jujur dan adil. Yang kedua, prinsip atau komponen demokrasi itu, yang kedua adalah kebebasan bicara. Dan yang ketiga, komponen atau prinsip demokrasi menurut Anies Baswedan adalah oposisi yang diberikan ruang untuk tumbuh ya. Nah, kemudian Anies Baswedan bilang, apakah di depan wartawan, apakah kebebasan demokrasi, kebebasan bicara itu cukup bagus? Ternyata menurun ya, karena banyak orang yang melakukan kritik-kritik gitu. Saat dia bicara itu ditekan, diintimidasi, atau dilarang bicara, bahkan masuk penjara. Masuk penjara itu tambahan saya ya. Yang kedua, itu menunjukkan nggak adanya kebebasan. Berarti nilai demokrasi itu tidak ideal atau merosot ya. Kemudian oposisi itu harusnya diberi ruang. Sebagai negara demokrasi, prinsipnya itu harus ada oposisi yang diberikan ruang untuk tumbuh. Tetapi karena tekanan yang begitu besar terhadap oposisi ya kan, itu kemudian mereka nggak tahan dan kemudian bergabung kepada pemerintah. Harusnya
oposisi itu supaya negeri kita itu demokrasi, negeri demokrasi yang sehat, itu kebebasan dijamin oleh negara. Orang yang bicara kritis itu tidak ditangkap, tidak diintimidasi, dan orang kaum oposisi juga tidak dibuat untuk menjadi partai pendukung pemerintah sampai 80%. Tapi kalau menurut 5 tahun terakhir kaum oposisi di Indonesia itu, menurut hitungan majalah The Guardian itu, koran Inggris itu tinggal 13%, yaitu PKS dan Demokrat kan gitu ya. Semuanya menjadi partai pendukung seperti Nasdem, PKB, Gerindra, Golkar, P3, dan PDIP. Nah, itu negara yang nggak sehat itu. Kalau dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi yang tidak bekerja secara sempurna, karena kaum oposisi tidak diberikan ruang tumbuh kecuali menjadi sangat kecil, yaitu 13%. Bahkan sebelum ada pemerintahan baru tanggal 20 Oktober 2024, itu Partai Demokrat yang tadinya partai yang bergabung ke Anies Baswedan, penyuarahan koalisi untuk perubahan, sekarang bergabung ke Jokowi. Jadi dalam pemerintahan yang Jokowi 2 periode, Demokrat yang tadinya beroposisi bersama PKS, justru di ujung kekuasaan Jokowi yang sudah melemah, dia menjadi bergabung ya dengan pemerintah. Ya itulah yang mungkin fenomena bahwa kaum oposisi menjadi oposisi itu tidak tahan menjadi oposisi. Itu yang dikritik oleh Anies Baswedan saat dia debat menjadi Prabowo, yang tidak tahan 20 tahun menjadi oposisi, karena Prabowo juga mengatakan dia dengan menjadi oposisi itu bisnisnya tidak berkembang. Jadi kita tentu salut ya, dalam konteks demokrasi itu kita salut terhadap PKS yang tetap istiqomah ya, menjadi partai oposisi ya, dan dia tahan dalam posisinya sebagai partai politik yang dalam pemerintahan tidak mendapat apa-apa, tetapi dalam konteks demokrasi menurut Anies Baswedan, partai PKS itu sama pentingnya untuk memperbaiki negeri ini secara bersama-sama. Posisi pemerintah ataupun oposisi yang di luar pemerintahan itu sama-sama pentingnya. Oleh karena itu, kata Anies Baswedan dalam video yang lain, dalam pemilihan umum, dalam pemilu, yang kalah itu harus jadi oposisi, yang menang harus memerintah. Oleh karena itu kita bisa paham sekarang kenapa Prabowo Gerindra waktu itu kalah, Prabowo sebagai calon presiden kalah oleh siapa? Oleh Jokowi. Dia harusnya jadi oposisi, kemudian dia menyeberang, bergabung dengan Jokowi dan dikasih Kementerian Pertahanan, dan kemudian stigma negatif muncul karena dia kemudian dicap sebagai pengkhianat. Dalam konteks demokrasi, langkah Prabowo itu sebenarnya keliru, karena dia harusnya mempertahankan posisi politiknya dari challenger dan kalah dalam pemilihan umum, meskipun dia sadar dia dicurangi oleh Jokowi tahun 2019, dia harus tetap mempertahankan diri sebagai partai oposisi Gerindra, atau partai dia yang besar itu, yang kursinya sampai 78, Golkar 85. Dan seharusnya ya, dia menjadi bagian yang penting dalam memperbaiki negeri ini. Tapi justru kita lihat Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi di periode kedua, dan dia akhirnya kita tahu dia memberikan saham yang negatif ya bagi merosotnya nilai demokrasi. Dan sekarang dia dipersepsi oleh civil society, oleh pejuang-pejuang hak asasi manusia, pejuang-pejuang demokrasi dan civil society, dan juga para akademisi dan Dewan Guru Besar, dia melanggar etik, tidak memperhatikan etika, terutama kejahatan manipulasi MK tahun nomor 90 16 Oktober 2023 hari Senin yang memungkinkan Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Dan Prabowo tahu bahwa pelanggaran etik dilakukan oleh Anwar Usman, dan kemudian memungkinkan dia memiliki calon wakil presiden Gibran yang hasil dari manipulasi hukum di MK
dan Prabowo berdiam diri terhadap pelanggaran etik itu, dan kita agak menyaksikan ya masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kalau dia tanggal 20 Maret ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Waktu ditanya oleh Riaz Rashid ya, pakar otonomi daerah itu, waktu dia berjumpa dengan Prabowo, apakah Anda tahu Prabowo bahwa tahun 2019 Anda dicurangi? Apa jawab Prabowo menurut Riaz Rashid? Saya tahu saya dicurangi, dan Prabowo kalah kan di MK waktu dia mengajukan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia tahu bahwa dulu dicurangi, kata Riaz Rashid, harusnya dia secara moral juga harus jangan berlaku curang untuk menjadi seorang pemenang dalam pemilu, ya kan? Jadi kita lihat ya, seorang pemimpin itu dalam perspektif Anies Baswedan, dia adalah seorang pendidik, dan pendidik adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dan pendidik itu haruslah memperhatikan dan memuliakan nilai-nilai etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari titik itulah titik lemah dari Prabowo dan Gibran, yang dua-duanya melanggar etik melalui pintu masuk dari Mahkamah Konstitusi dan juga KPU yang menerima pendaftaran mereka, padahal peraturan KPU masih membatasi calon presiden dan calon wakil presiden harus minimal umur 40, sedangkan KPU di bawah Hasyim Asy'ari itu menerima pendaftaran seorang anak muda umur 36, dan kemudian kekeliruan itu dengan timnya KPU kemudian mengubah peraturan itu, kemudian setelah menerima pendaftaran yang melanggar etik itu, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu memberikan peringatan keras terakhir terhadap Hasyim Asy'ari. Jadi 2 kali pelanggaran itu dilakukan oleh KPU dan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan presiden. Pertanyaan kita, apakah presiden atau pemimpin yang dilahirkan dari cara menabrak nilai-nilai etika itu bisa kita percaya kepemimpinannya? Apalagi cawe-cawe presiden sebagai ayah dari calon wakil presiden itu menggelontorkan dana yang gila-gilaan, bakti sosial sebagai alat politik untuk memenangkan mereka berdua, dengan mengerahkan seluruh pengaruhnya, mengerahkan seluruh instrumen atau infrastruktur dari menteri yang semuanya berpihak kepada calon paslon 02 Prabowo Gibran sampai tingkat kepala desa. Dan itu yang membuat masyarakat yang menjunjung nilai-nilai demokrasi itu cemas. Kita harus cermat berpikir dan cermat melihat keadaan. Tampaknya 5 tahun ke depan, kalau memang Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden, kita harus tetap berbicara, karena satu-satunya cara kebatilan dan kecurangan itu menang bila kita berdiam diri saja. Itu kata seorang politikus besar Indonesia dan tokoh dakwah Islam kaliber internasional, tokoh kawakan politik Islam yang terkemuka, yaitu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir berkata, satu-satunya cara agar kebatilan bisa menang jika kita berdiam diri saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Cabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabarannya yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mendung ya. Kita pulang. Hujan, kita lagi hujan. Oke, kita tinggalkan dulu kantornya. Tiba-tiba langit yang cerah biru sekarang mendung ya. Cuaca politik di Indonesia juga mudah sekali berubah-ubah ya. Apalagi nanti setelah tanggal 20 Maret ya.
terkenal